Hai, selamat siang semuanya. Apa kabar kalian? Aku harap selalu baik-baik saja dan dalam lindungan Tuhan. Oke, teman-teman. Sekarang aku ingin membacakan sosok yang sayang banget sama kamu. Nanti pada akhirnya kamu boleh menerka siapakah dia. Oke. Sekarang kamu fokusin dulu deh. Di tengah ini ada gambar spiral di situ. Kamu fokusin untuk wajahnya mungkin, atau orang yang kamu rasa. Atau kalau misalnya nggak ada, siapakah orang yang memang benar-benar sayang sama aku. Silahkan ya, 10 detik dari sekarang. Ya, 10 detik sepertinya sudah berlalu dan aku ingin membacakan di sini sebenarnya bagaimanakah sosok orang yang sayang sama kamu. Bahkan sebenarnya mungkin kamu udah ngerasa atau mungkin ada yang nggak tahu di sini ya. Kita akan ambil beberapa ya teman-teman. Ini nggak bisa semuanya kebaca karena ini sifatnya personal reading, jadi nggak boleh baper. Anggap aja kalau nggak beruntung di bacaan ini masih ada pembacaan lain, oke? Kita akan lihat siapakah sosoknya, siapakah dia. Five of Air. Orangnya ini sedikit dramatik ya, suka drama. Kalau dibilang drama queen dikit-dikit itu kayak ada aja cerita di hidupnya dia. Ada aja kesedihan, ada aja hal-hal yang dilebihkan. Di sini orangnya itu pandai, berarti dia sekolahnya mungkin ada yang tinggi, ada yang S2, ada yang berprestasi, ada yang cerdas. Kalau toh mungkin dia tidak sekolah tinggi, dia tuh orangnya pandai dan pintar ya. Aku bisa ngeliat tuh dia orangnya punya apa ya, punya mata itu kalau ngelihat kayak maknyes gitu ya. Terus dia ini energinya itu kalau dia wanita itu nggak selalu kayak wanita yang kalau aku bisa bilang feminin, itu nggak begitu ya. Nah, di sini orangnya itu suka banget berhayal sih, teman-teman. Dia punya imajinasi yang sungguh-sungguh di luar batas ya. Mungkin aja dia itu pekerja seni, atau bisa juga dia itu suka seni, atau dia suka nonton film. Jadi itu imajinasinya tuh bisa diterapkan ke orang terdekat. Oh, suka ngebayangin atau enggak kayak ciri-cirinya dia tuh kalau ada apa-apa dipendem, tapi dia tuh berimajinasi. Kayak nonton filmnya Dear David itu kan, tahu kan? Ya kayak begitulah, imajinasinya dituangkan pada sebuah cerita mungkin, atau dia merasa kalau lagi bengong itu dia mengimajinasikan seseorang. Jago imajinasi orang ini. Pengen ini, pengen itu gitu kan. Nah, orangnya ini tuh terpelajar sih kalau aku lihat. Dia sebagai cowok ya, bajunya tuh sederhana ya, kadang-kadang dia cuma pakai sweater doang. Terus rambutnya tuh ya diatur sedemikian kayak ke belakang gitu ya. Usianya di sini sebetulnya ada yang sepantaran, ada juga yang lebih muda. Namun dia itu tuh kayak apa ya? Sifatnya tuh kayak meyakinkan. Sikapnya tuh meyakinkan. Dia tuh kayak kalau mau apa-apa tuh udah kayak tahu tek apa yang dia mau, dan dia tuh orangnya suka memprepare sesuatu. Orangnya pemurah ya, suka berbagi, suka beramal mungkin. Dikit-dikit dia beramal, dia baik ya. Penuh dengan kelancaran rezeki. Orangnya tuh kalau misalnya menjadi partner, teman, ini bisa aja setia kawan, teman-teman. Aku ngelihatnya gitu, bisa aja dia ini setia kawan, bisa aja dia itu gimana ya orangnya? Dalam apa ya, kalau misalnya kamu kayak berantem gitu, pasti dia tuh kayak nggak mau pisah dari kamu deh. Jadinya itu kalian itu apapun status kalian tuh pengen tetap bersama. Pokoknya ibaratnya aku tuh dalam lautan lepas, aku cuman
ada perahu satu dan kalian berdua tuh maunya tuh kayak saling saling ada aja gitu untuk satu sama lain. Ya, dan aku ngelihatnya di sini dia tuh sebagai orang yang baik dalam mengontrol sebuah komunikasi. Ya maksudnya gini, bukan bukan harus selalu ngomong nimbrungin kamu, enggak, tapi lebih kayak ngejaga kalau hubungan ini tuh nggak boleh sampai putus gitu. Susah putus dari dia karena dia nih, kamu merasakan sayang yang berlebih juga dan dia juga merasakan rasa yang apa ya, berlebihan sama kamu. Dia tuh punya visi dan misi ya, dengan bersama kalian itu akan mendapatkan eh, sebuah apa ya, saling cocok lah untuk berpartner, misalnya bisnis atau apapun, saling berbagi rezeki gitu loh. Dan aku ngelihatnya di sini itu kita punya kartu Cancer, punya kartu Aquarius, kemudian ada Taurus, ada juga Sagittarius, Aries ya di sini. Virgo juga ada. Keluar kartu Aries nih kenceng banget ya teman-teman. Aries tuh juga banyak ya. Orangnya itu bisa jadi dia anak pertama atau dia tuh memang kebiasaan punya jiwa memimpin, dalam arti lu harus nurutin gue. Itu ada kayak gitu. Terus di sini aku ngeliatnya ada Libra ya. Kadang-kadang dia tuh orangnya suka bingung, suka nggak pasti. Kira-kira gimana ya? Kebanyakan dipikirin gitu. Dan aku lihat kartu Three of Fire, orangnya suka melihat kayak goals, peluang, apalagi yang harus ku kerjakan. Jadi aku bisa ngeliatnya orangnya tuh sibuk ya. Energi Aries tuh kencang banget. Dan di sini ada kartu dari Scorpio ya, mengontrol. Jadi dia mungkin juga agak sedikit greedy dalam hal keuangan. Aku lihatnya gitu. Ya walaupun ini zodiaknya mungkin tidak masuk, tapi kalau ciri-cirinya memang masuk, karena ini kan Sun Moon Rising ya teman-teman. Kalau misalnya memang tidak langsung kelihatan zodiaknya di sini itu Sun Moon Rising, kamu mesti cek dulu. Kalau nggak, ini nggak masuk Sun ke Moon ke Rising, jadi ada kesempatan semuanya all zodiak. Oke? Nah, ini kita punya bottom of deck-nya ya, The Lovers. Kamu itu punya hubungan yang spesial sama orang ini. Kenapa? Kamu sama dia itu saling melibatkan emosi yang besar. Kalau misalnya marah, itu marah banget, kecewa banget, beda. Kayak rasanya kamu kecewa sama teman kamu, kecewa sama mantan kamu tuh beda. Tapi sama dia itu kayak, kalau kecewa sampai teriris-iris banget ya. Karena di sini ada The Lovers, teman-teman kalian itu saling membagi emosi, saling menjaga relationship ini itu yang lebih bernilai. Kalau bisa dibilang kamu tuh udah kayak suami atau istri bayangan dia lah. Kalau misalnya kalian di sini tidak saling menikah ya. Atau memang kamu tuh adalah pilihan terakhir buat dia. Jadi ya salah satu pilihan yang nggak bisa dilepasin dengan mudah. Jadi kamu tuh nggak bergeser, intinya gitu. Kita lihat lagi ya teman-teman. Tuh orangnya itu memang pemimpi. Aku ngelihatnya banyak mimpi, terutama kayak kalau dia lagi sendiri, dia tuh nggak sungkan-sungkan kayak ngebayangin kamu, atau dia membayangkan mengenai masa depan kalian. Pokoknya ada aja lah yang dimimpiin. Entah dia bermimpi kamu di sampingnya dia, atau menghalusinasikan hal itu. Orangnya itu pemaaf ya. Jadi kalau misalnya kamu lagi marah, terus mungkin ini memang gara-gara kamu lagi kumat gitu. Kamu minta maaf, aku minta maaf ya, dimaafin. Iya, nggak apa-apa, tapi jangan diulangi lagi ya. Kalian tuh intinya nggak ada yang benar-benar bisa pergi sih kalau aku lihat. Di sini ada kartu action dan ada kartu unplug. Sebenarnya apa ya? Niatnya dia itu udah ngeliatin gitu loh. Tetapi gimana cara terkoneksi sama kamu nih masih belum. Jadi maksudnya belum ketemu secara fisik beneran gitu, karena masih ada sesuatu yang jadi penghambat. Aku ngeliatnya. Tapi kalau dibilang dari segi rasa, apakah kamu sayang sama aku, ya pasti dia akan selalu ngomong aku sayang sama kamu, selalu itu. Dan ini banyak sekali kayak welas asihnya ya.
terus ya memberikan kamu energi macam-macam lah, spiritual, gimana kalian itu nggak bisa melupakan. Kemudian kamu tuh kayak ngerasa apa ya, kamu tuh kayak nggak nemuin orang yang kayak begini gitu loh. Belum pernah ketemu sekalipun orang yang kayak gini. Mungkin mirip-mirip dikit lah, tapi sebenarnya kalau kamu ngeliat secara personalnya dia itu sebenarnya berbeda. Bukan dari comotan-comotan mantan kamu tuh enggak, tapi memang benar-benar dia pure orang ini unik. Mungkin dia juga bisa dari salah satu zodiak yang kamu paling suka. Mungkin kamu udah berapa kali nih berhubungan dengan zodiak ini. Nah, dia orang yang kayak nggak bisa dilupakan, karena kan ciri khas orang yang punya zodiak itu pasti, oh kalau misalnya aku kurang suka nih sama zodiak A gitu kan, tapi aku sukanya sama zodiak L gitu. Mungkin. Ya di sini orangnya tuh nggak menyerah gitu. Ibaratnya tuh kalau dibilang rai gedek, kalau orang Jawa bilang itu. Bisa bilang nggak tahu malu. Pokoknya gini. Selama dia mendapatkan itu, dia tuh akan rela untuk ngejarnya tuh sampai gimana. Misal nih, dia bilang sama kamu, udah kita nggak usah hubungan lagi gitu. Oke. Tapi entah someday, entah gimana, dia bisa loh tiba-tiba tuh kayak ngejar kamu tuh kayak kegilaan sendiri gitu. Ini yang aku dapat ya, gambarannya. Dia tuh selalu kayak tergantung sama kamu. Kenapa? Karena dikala dia datang sama kamu, pasti dia butuh energi kamu, butuh insight kamu, butuh pertolongan kamu. Bukan orang yang tiba-tiba kayak langsung ada perlunya terus datang gitu, bukan teman-teman. Tapi kebanyakan memang energinya itu kayak bergantung sama kamu. Aku nggak tahu kenapa. Energinya tergantung. Mungkin kadang-kadang kamu tuh kayak, ih aku malas banget deh kalau serba nggak pasti kayak gini kan. Tapi kamu juga nggak bisa mengelakkan kalau orang ini itu butuh bantuan kamu. Ya, aku nggak tahu ya apakah ini adalah sifat dari kebucinan kamu sampai kamu kadang nggak bisa nolak gitu. Kalau ini ya udah ada gitu kan. Nah, aku ngelihatnya di sini itu kamu sama dia tuh susah sekali untuk bisa lepas. Kenapa? Karena ada kartu judgment. Karena di sini tuh ada pelajaran spiritual yang memang kalian harus dapat gitu. Jadi memang ini loh porsinya orang, kata semesta, yang bisa ngimbangin kamu. Ini loh, kamu tuh harus ketemu sama orang ini, walaupun orang ini tuh sebenarnya kalau menurut kamu misalnya toxic gitu, tapi kok kayaknya kalau sama dia gue ada hal lain yang lebih maju nih, kok dia ngebuat gue kok jadi berasa semangat lagi nih. Nah, gitu-gitu. Ya kadang-kadang memang itu bisa aja terselubung dengan hubungan toksik, itu bisa. Tapi memang ada hubungan yang lebih dari toksik, yaitu lebih besar ya, yaitu hubungan spiritual connection di sini. Ya maksudnya dalam lapangannya itu toksik, itu kembali ke kamu. Hanya kamu yang bisa memutus karmik, toksik, hanya kamu sendiri. Kalau aku hanya sebagai orang yang mengantisipasi, kalau bisa lepasin, kalau misalnya nggak bisa ya nggak apa-apa. Gitu. Nah, ini relate banget. Kenapa? Udah kartu The Lovers, ada pelajaran spiritual. Di sini dia bilang you are mine. Kamu adalah milikku. Jadi tidak sedetik pun kamu akan dilepaskan secara energi oleh dia. Walaupun dia nggak di dekat kamu, tapi kamu kayak merasa terkontrol kan sama orang ini. Kamu merasa kayak dia tuh ada di mana-mana. Di ruangan ini tuh ada dia di mana-mana. Jadi kamu tuh nggak berani macam-macam. Kamu tuh nggak berani untuk flirting sama orang lain. Walaupun ada orang lain mungkin yang suka sama kamu, atau kamu merasa tidak ada orang lain yang suka sama kamu lagi, sampai kamu tuh hanya berpangku sama dia. Dan dia pun begitu. Kayak nggak gampang gitu loh. Jadinya membuka hati untuk yang lain juga. Kalaupun dia sudah punya yang lain dan kalian sudah berpasangan, rasanya tuh udah pasti hampa banget. Kayak pengen cepet-cepet, aduh kapan ya besok supaya gue bisa chatting lagi nih. Kayak gitu. Hubungan kalian tuh unik ya sebetulnya. Kadang-kadang kalian tuh sering banget berantem, aku lihatnya. Karena kalian itu banyak sekali yang kayak dia ngomong ini kamu kadang nggak setuju, atau dia ngomong gini kamu sensitif, kamu ngomong gini dianya sensitif. Kadang-kadang dia tuh benar-benar hubungan yang mix up gitu loh, yang bercampur baur, terus sampai kayak oh ya hubungan ini tuh sebenarnya kita tuh udah nggak bisa deh, kita tuh nggak bisa jalan deh, kita tuh nggak bisa bersama deh, tapi tetap dilanjutin. Dikala masih ada kata maaf dan dia memang nggak bisa lepas dari kamu, atau nggak kalau kamu tinggalin dia sedih, ya itu. Karena kenapa?
Di sini itu kamu adalah orang yang punya ekstra sabar, dan kalau aku lihat ya, walaupun nih sebetulnya kamu dibilang mungkin gue nih bego ya, mungkin gue ini orang yang nggak sensitif dengan apa kata lingkungan gue, bagaimana mereka tuh menilai orang yang gue suka ini. Tapi kenapa gue perjuangin gitu, udah tahu dapat kabar simpang siur, tapi tetap gue jalanin. Karena memang gini ya, entah kalian tuh sama-sama kayak punya efek healing. Jadi kalau misalnya kamu tuh cerita curhat, daripada ke teman kamu ngomong sama dia tuh yang cuman sepatah dua patah udah buat kamu tenang. Dia pun begitu. Ya jadi ini adalah orang yang memang benar-benar kamu sayang, orang yang benar-benar kamu suka ya. Ini ada di depan kamu gitu. Kita akan lihat ciri-cirinya ya. Ini secara ciri-ciri personal karena aku pakai kartu numerologi. Kita akan lihat di sini. Orangnya itu mandiri. Aku bilang orangnya bisa dibilang individual. Orangnya individual, mandiri, dia ini punya jiwa pemimpin, suka kesepian. Tapi spiritualnya tinggi, teman-teman. Kerap keras kepala, sama sebetulnya dia punya banyak relasi, tapi bukan sebagai teman dekat. Ya. Yang kedua, di sini dia itu sering deh pelin-pelan. Ya nggak sih, pelin-pelan, terus aku ngelihatnya kayak suka buat kamu berdebat ya orangnya. Terus dia nih kalau misal sudah menikah selalu punya masalah perkawinan, teman-teman. Mudah berubah-ubah lah sesuai dengan dia maunya apa. Misalnya janjian ketemu ya, nanti janji insya Allah ya, kayak gitu tuh. Kadang-kadang hal-hal sepele aja dia nggak bisa konsen. Terus di sini dia itu punya sisi spiritual yang baik. Sebenarnya sih rezekinya orang ini baik, tapi entah bagaimana dia ini selalu terlibat dalam masalah keuangan. Saya nggak tahu kenapa. Pokoknya entah itu banyak hutang, entah itu dia dapat uang, pokoknya antara rezeki itu selalu masalahnya masalah uang, bukan masalah lain, bukan masalah gimana pengembangan karir, enggak, tapi lebih kepada gimana besok aku mesti gimana nih, uang berapa lagi yang harus keluarin, kayak gitu-gitu loh ya. Dan dia ini sebenarnya adalah pengontrol uang yang baik juga gitu, money manajemennya juga bagus, cuman masalahnya selalu dengan uang, saya nggak tahu kenapa ya. Terus orangnya itu punya kecenderungan kalau udah suka dengan sesuatu, maupun manusia kayak maupun hewan apa, itu kayak dia tuh posesif banget, suka banget dalam ibaratnya kayak mengekang. Posesif itu saya benar-benar kayak mengekang banget gitu. Misalnya dia ngeliat kamu sama orang lain lagi di mall gitu, dia langsung bisa marah. Kayak gitu, teman-teman. Tuh, lagi-lagi bicara mengenai uang, 88. Ini orang suka banget sama uang. Aku nggak tahu kenapa, tapi uang tuh kayak segalanya. Di tahun 2023 ini uang adalah segalanya, betul, tapi orang ini punya sifat berlebih sama uang, aku lihatnya. Kalau orang punya sifat berlebih sama uang, ya masalahnya akan seputar uang aja di hidupnya dia, dan itu memang udah menjadi putaran. Kecuali apa ya, dia bisa mengontrol gitu. Orang ini bukan tipe-tipe orang yang belanja loh ya. Justru dia mengontrol uang supaya uang yang sudah masuk harus susah keluar. Tapi ya kadang-kadang kita juga udah mau menyusahkan diri untuk keluar uang, tapi harus saja kepake. Entah kamu lihat anak kamu pengen beli baju, ada aja. Ya, di sini aku lihat ada huruf-huruf mungkin yang mengingatkan kamu kepada seseorang. Silahkan ya. Kalau misalnya nggak ada, ambil dari tadi zodiaknya aja. Kalau misalnya nggak ada juga zodiaknya sama hurufnya, ya udah kamu di sini dengerin kira-kira yang aku sebutin ciri-cirinya sama apa enggak. Intinya orang ini adalah orang yang benar-benar sayang sama kamu. Kemudian kita akan lihat tujuan utamanya dia kepada kamu tuh apa. Aku akan ambil satu kartu sebagai penutup ya, teman-teman.
tujuan dia adalah sebuah koneksi yang nggak pernah putus, mirroring, jadi soulmate kamu. Terima kasih yang sudah ikut readinganku untuk siang ini. See you and I see you, I love you. Bye bye.